sampaikan pada sore hari ini kita sengaja berkumpul yaitu untuk memperjuangkan hak kita. Hak kita yang telah ditindas oleh warna ATRA dan di dalamnya ada kekuatan-kekuatan hitam yaitu dugaan kekuatan OJK. Untuk itu kita akan tetap berjuang dan memperjuangkan hak kita yang dikeplang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selamat berjuang, merdeka, semangat, usut tuntas, usut tuntas, usut tuntas, usut tuntas, merdeka. Jadi gini Prof, kebetulan beliau-beliaunya ini kan korban warna ATRA yang secara konkret intinya bagaimana uang-uang ini bisa kembali. Sementara pelaku ini kan ada 7 ya Pak ya, yang 3 kabur, yang 4 tersangka. Tapi dalam proses hukum katanya tidak bisa dijalankan karena ada berbenturan regulasi aturan ya Pak? Ya. Apa itu Pak? Regulasi yang undang-undang Pak, Pak. Kan penyidik itu mesti di OJK sendiri kan? Oh, itu loh. yang sekarang yang terbaru itu kan? Ya. Bahwa ada kewenangan sidik, lidik. Ya, hanya OJK saja itu. Di situ ya. Iya. Ada beberapa pemikiran kira-kira langkah yang efektif apakah menggunakan instrumen gugatan class action, gugatan kelompok, atau sementara pemikiran ada teman-teman bagaimana kalau kita melakukan uji materi semacam kalau stelsel positif di Singapura agar arahnya pemerintah turut hadir gitu ya Prof. Kenapa dipilihnya Singapura? Kalau Singapura ya, karena agak sulitnya kan sistem hukumnya beda. Oh. Kan kasusnya kan tunduk pada hukum Indonesia yang civil law ya, tapi kita kan idenya bagus Pak. Hanya mempertemukan kecuali di dalam list choice of Dari visinya OJK itu melindungi Pak. Misinya juga melindungi konsumen ini. Tujuannya pun kita baca melindungi. Jadi dari ketiga ini kan poin mereka melindungi, bukan melindungi pelaku usaha kan. Justru dengan dia mengawasi pelaku usaha, tapi harus melindungi kita. Nah, benar-benar dia kan sebagai eksekutor lah ya, yang menjaga kita. Nah ini yang kita sayangkan Pak, kalau kita sudah saat ini pun kan OJK malah mencabut izin si warna ATRA ini, ya kan? Mungkin mereka sudah tersebut. Ya, seolah dalam keadaan ya. Ya, dicabut izin tanggal 5 Desember. Nah, kita juga kan kaget. Masa tanggung jawab belum ada sudah dicabut izin? Nah itu. Dan yang kita lihat emang OJK sudah tahu nih uangnya nggak ada kan. Loh. Nah, apalagi yang kedua disayangkan kan. Tapi mungkin tahu uangnya di mana tadi. Iya. Nah, makanya pada tanggal apa? Mereka kan akhirnya kan membentuk ini Pak, tim likuidasi. Nah, tim likuidasi ini dibentuk. Nah, yang kita kagetkan mereka dibentuk dengan menggunakan rapat sirkuler. Artinya diusulkan oleh si DPO ini yang di luar negeri, dia juga putusin. Ya berarti kan orang-orang dia semua Pak. Dan diiyakan sama OJK Pak. Itu kan null and void, itu kan keputusan seperti itu sebenarnya tidak null and void, nggak punya legitimasi formal lah. Gitu. Harusnya. Nah, terus walaupun mereka punya alasan sirkuler itu kan bisa dikendalikan rapat di mana aja kira-kira gitu kan. Betul. Tapi kan problemnya itu, gitu loh. Kalau rapat sirkuler boleh, tapi tidak boleh kemudian itu, ya apalagi kalau ada kasus hukum. Itu kan masih udah DPO Pak. Udah DPO kan? Sudah DPO, sudah keluar notisnya. Itu kan bulan Agustus Pak. Sudah puas, jadi sudah ada tersangkanya, sudah DPO dan juga sudah keluar red notice. Nah, terus yang kami sayangkan ternyata pengajuan calon ini langsung Pak dari pemegang saham kendali bersurat langsung ke OJK. Jadi nggak harusnya kan ke direksi dulu Pak. Harusnya kan direksi yang menyampaikan ini calon nih, tapi dia langsung kenapa kita kalau direkturnya udah pensiun atau justru kita awalnya nggak buktinya dulu baca suratnya. Jadi begini, saya udah nemuin suratnya, ternyata tanggal 9 itu mereka langsung mengajukan calon.
Nah, tanggal 20 calon untuk direksi. jadi likuidasinya. Nah, saat itu tuh tanggal. Tapi bentuknya keputusan direksi atau surat? Bukan, surat dari ini. Dari situ bukan. Jadi surat pengajuan calon nih. Kita udah dapat suratnya, terus ternyata langsung ke OJK. Nah, jadi setelah ini baru tanggal 12 dari ini mungkin disuruh dibalik Pak. Jadi dari owner ini berkirim surat baru di tanggal 12 nih ke direksi dan direksi membuatkan surat pengantar. Nah ternyata setelah kita waktu itu kita baca di salah satu tabloid, ternyata tanggal 10 ini OJK berkomunikasi dengan owner nih, dengan si DPO. Nah di sini kan kita juga kok kita kaget kok bisa berkomunikasi dengan DPO kan. Nah, artinya kan kita wah ini jangan-jangan apakah ada something. Oke. Terus Pak Dokter gimana nih? Iya, jadi Pak, Seperti apa? prosesnya beliau-beliaunya ini kan kemarin ngikuti PKPU. Ada kendala ya Pak ya? Pas ini permainan mereka apa karena mereka yang ngusulin mereka yang putusin kan. Kita takutnya malah kita malah ya dibikin malah jadi tambah lama. Kalau tim itu bisa 2 tahun dan 4 tahun Pak. Nah, kita ada teman-teman ini nggak sabar kan dia lakukan PKPU. Nah, kita pikir ya udah ini mungkin salah satu walaupun nggak enak tapi cara terbaik untuk mengganti tim likuidator ini Pak, gitu loh. Insiden Wana Arta ya ini dalam kalau saya lupa ingat mohon maaf karena selama ini sebenarnya kan bidang saya tidak banyak di situ kan, tapi lebih banyak ke soal infrastruktur. Tapi itu semua komersial apa ya dispute lah ya, sengketa komersial. Nah kalau saya bacanya ini kan lebih ke sebenarnya aspek sengketa komersial. Tetapi yang jadi masalah ini kan capital flight nih. Uang sudah nggak ada di dalam rekening Bapak ya kalau nggak salah. Terus kedua ada keputusan lembaga yang dirasa merugikan dari aspek kalau biasa pinjam perlindungan konsumen, yaitu ternyata ada transaksi sirkuler melalui ya kan rapat sirkuler antara pemegang saham dengan otoritas jasa keuangan dalam hal pengusulan pembentukan tim likuidasi. Kalau nggak salah kan begitu ya. Nah ini memang kesannya seolah-olah berjalan prosesnya pakai prosedur. Ya. Walaupun sebenarnya substansinya, isinya itu kosong. Kenapa? Karena yang diinginkan kan bagaimanapun lebih cepat pengembalian dana nasabah. Nah pertanyaannya apa yang bisa didapat dengan kondisi semacam itu? Yang dikhawatirkan justru keputusan ini malah merugikan, betul, ya kan? Nasib konsumen ataupun pemegang polis. Nah waktu itu kan saya sempat bertanya dokter, bagaimana dengan konsep perlindungan terhadap pemegang polis? Menurut saya sih sebenarnya yang ada sekarang itu sifatnya klasik. Kalau terjadi high damage ya, kerugian yang demikian tinggi misalnya atau high risk ya dalam bidang perasuransian, government atau negara itu harus turun. Nah kebijakan inilah yang saya lihat memang belum terintegrasi dengan baik. Selain lembaganya sudah ada, mestinya kan tidak bisa kemana-mana itu. Karena ada otoritas jasa keuangan. Itu kan konsep yang digunakan sebenarnya adalah financial unit intelligence, ya kan? Mestinya bisa dilacak dong, ya kan? Kemana uang ini, ya kan? Dan perlindungan konsumen itu dalam rangka pemulihan atau recovery. Tidak hanya pengembalian tertentu, tapi kerugian damage yang muncul. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana perangkat hukum dan pemerintah itu bisa. Kan ada beberapa kontrak-kontrak, yang misalnya contoh di sini kontrak yang dibuat di Indonesia, tapi menunjuk choice of forumnya di Singapura atau di ini, walaupun berbeda secara sistem. Karena menggunakan arbitration forum kira-kira itu kan mau ke sana. Itu bisa saja, tetapi di kontrak induknya itu memang harus disebut. Nah, itu harus saya teliti ya, ada enggak gitu. Nah, kalau nggak ada ini kesulitannya. Ya. Idenya bagus, tapi kesulitannya ini kalau ibarat ini menyambungkan jembatannya ini. Iya.
Nah, bahwa forum itu bisa melalui lembaga arbitrase bisa saja. Kalau ini menyangkut trust, ada ketidakpercayaan terhadap lembaga. Nah, yang kedua adalah dari aspek penundukan diri. Apakah lembaga asuransi ini, saya nggak tahu ya, kan? Wana Arta ini tunduk pada statuta hukum mana, didirikan di mana, ownernya siapa, itu yang. Tapi saya rasa ini cover up agak sulit juga. Kan bisa saja yang muncul di publik akte yang awal atau akte yang, tapi bukan akte yang pendirinya. Itu yang saya khawatirin ya. Gitu loh. Ya. Kira-kira semacam itu ya, Pak Presiden, yang bisa saya cermati. Jadi kalau kita bisa menemukan dokumennya nggak apa-apa. Misalnya dengan prinsip kehadiran pemerintah. Jadi saya paham lah jalan Pak Doro, bagaimana sih misalnya aspek kepentingan masyarakat bisa terintegrasi dalam proses. Ya kayak kemarin-kemarin ini yang lagi ramai itu amicus curiae itu contohnya kan. Itu kan sebenarnya pendekatan sosiologis saja, di mana sebuah komunitas masyarakat memperhatikan, ini kok ada perkara yang berat, dampaknya luas, ya, dampaknya luas, dan itu kerugiannya itu harus cepat ditangani, kalau tidak loss opportunity macam-macam lah ya, kerugian yang sulit dipulihkan, maka bisa pakai itu. Sebenarnya kayak yang kemarin tuh ibarat pakai baju, bajunya besaran itu. Kasus HAM itu kekecilan itu sebenarnya banyak. Pengertian partisipasi masyarakat itu kalau kepentingannya masyarakat terjamin, misalnya jebolnya berubah. Kalau saya pribadi, saya malah ingin melakukan class action kepada OJK. Kenapa? Jadi yang Pak Prof sampaikan tadi mengenai arbitrase segala macam, asuransi itu berbeda. Jadi asuransi itu di bawah pengawasan di bawah pengawasan oleh OJK, dan ada undang-undang asuransi sendiri, dan ada undang-undang OJK sendiri. Nah, di dalam polis itu selalu ada yang namanya peserta umum, atau mungkin lazimnya tersebut adalah perjanjian, Pak. Perjanjian polis. Di dalam perjanjian polis itu, kalau ada sengketa, kita itu harus ke LAPS. LAPS. Ya, LAPS itu untuk asuransi namanya PMAI. Tadi pada mediasi sama lah seperti ini, Pak. Tapi ini semua kan dibentuk oleh OJK. Ya kan, Pak? Ya, ibu sama anak lah. Dibentuk oleh OJK. Jadi dalam PMAI itu dipersyaratkan untuk asuransi jiwa polis 500 juta, maksimum 500 juta, itu mereka akan adjudikasi lah, istilahnya itu. Dan itu tidak ada biaya. Sedangkan untuk polis di atas 500 juta itu harus arbitrase. Arbitrase itu arbitrnya ya para pengusaha-pengusaha itu juga kan, Pak, sama seperti Bapak ini. Nah, di dalam arbitrase itu biaya kalau di tempat biaya yang diperlukan itu minimum 30 juta. Kami ini, Pak, ini uang pensiun yang kita taruh di situ. Ketika kita minta uangnya, kita harus keluarkan lagi 30 juta. Ya, saya lebih baik saya pakai uang itu untuk kebutuhan hidup dulu daripada saya itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam peraturan BNHI itu disebutkan bahwa yang bisa diproses baik dengan adjudikasi maupun mediasi, adjudikasi maupun arbitrase, yang bisa diproses adalah apabila perusahaan, katanya Wana Arta, sudah mengeluarkan jawaban final penolakan. Nah, Wana Arta itu nggak pernah Pak ngeluarin, Pak. Kita klaim nggak pernah ngeluarin. Jadi mereka tahu celahnya, karena yang membuat mereka juga pada saat itu. Iya, itu. Sama kalau orang mau mengajukan gugatan paksa ya, kalau mau diampuni ya bayar dulu. Padahal kan kalau mau naik hati, kira-kira kan mau mengajukan. Jadi sama mereka dijegal duluan. Nah, karena dijegal itu, Pak, kami pernah mengajukan ke BPSK. Sudah. Pernah ke BPSK, mereka ngomong di polis tertulis Anda harus melalui BMAI, bukan BPSK. Dia menolak di melalui sidang BPSK. Gitu.
Jadi masalah arbitrase tadi saya pikir kita perlu saja Pak ya. Gitu Pak ya. Jadi Pemirsa, demikian paparan yang sangat eksklusif dari Bapak Profesor. Semoga pencerahan ini mampu memberikan pemahaman pelajaran bagi kita semua. Dan sekali lagi, terima kasih Prof.